Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang keterampilan dasar mengajar IPS MI. Baiklah teman-teman semuanya, ada kata guru yang mungkin perlu kita renungi bersama. Satu, guru mengatakan bahwa setiap orang dapat mengajar, tapi tidak semuanya mengajarkan apa yang seharusnya diajarkan. Kedua, mengajar karena belajar dan belajar untuk mengajar. Itu artinya seorang guru tidak pernah berhenti untuk belajar dan belajar bagaimana caranya ia mengajarkan apa yang dipelajari. Yang ketiga, belajar butuh pengalaman untuk mengajar dan mengajar butuh pendidikan belajar. Artinya, menjadi seorang guru tidak mungkin dapat dilakukan dengan sempurna tanpa tahu bagaimana cara kita melakukan proses pembelajaran. Ayo belajar bagaimana mengajar. Rencanakan belajarmu dan mari belajar merencanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, kompetensi dasar yang harus dikuasai pada pembahasan kali ini adalah memahami keterampilan dasar pembelajaran IPS MI. Baiklah Bapak Ibu semuanya, keterampilan dasar mengajar IPS MI itu ada 8 sebenarnya. Yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Ini wajib dilalui ketika melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua adalah keterampilan menjelaskan. Yang ketiga adalah keterampilan bertanya. Dan yang keempat adalah keterampilan memberi penguatan. Yang kelima adalah keterampilan melakukan variasi gaya mengajar. Dan keenam adalah melakukan diskusi dengan kelompok kecil ataupun diskusi dengan individu. Yang berikutnya adalah membimbing keterampilan melakukan proses pembimbingan kelompok maupun perorangan. Itu adalah keterampilan dasar mengajar yang wajib dimiliki oleh seorang guru IPI. Baik, saya ingin mengatakan seperti ini. Hidupmu butuh titik untuk berhenti total atau koma untuk rehat sejenak. Kenali titik dan komamu agar tahu kapan harus berhenti dan rehat dari prosesmu. Quote dari catatan Pauce. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini ingin menjelaskan keterampilan dasar mengajar yang tadi itu. Misalnya adalah keterampilan membuka pelajaran. Ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan guru untuk menciptakan kesiapan mental dan menarik perhatian peserta didik secara optimal. Keterampilan membuka ini nanti adalah keterampilan bagaimana seorang guru mampu membangkitkan motivasi, mampu memberikan acuan-acuan, atau mampu mengkaitkan antara materi yang akan diajarkan dengan kontekstual situation yang ada. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah keterampilan menutup pembelajaran. Ini penting. Mampu membuka berarti terampil menutup. Adalah merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui pencapaian, tujuan, dan pemahaman peserta didik. Ini bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan evaluasi dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, keterampilan dasar mengajar yang ketiga adalah keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan ini merupakan kemampuan mendeskripsikan secara lisan tentang suatu benda, keadaan, fakta, dan data sesuai dengan waktu. Keterampilan menjelaskan ini disesuaikan dengan penyampaian bahasa yang jelas, intonasi yang terang ketika mengajarkan, dan pada intinya siswa memahami apa yang disampaikan. Lalu keterampilan dasar yang keempat adalah keterampilan bertanya.
Apa itu keterampilan bertanya? Maaf. Memuat pertanyaan yang jelas dan singkat. Guru mampu membuat pertanyaan yang mudah dipahami oleh siswa, singkat, tidak bertele-tele. Yang kedua, pertanyaan yang dilontarkan oleh guru adalah pertanyaan yang mampu memberikan acuan. Pertanyaannya mampu memusatkan perhatian. Kemudian pertanyaan itu tidak melulu pada satu orang, tetapi pertanyaan itu nomaden atau pindah-pindah. Satu orang, dua orang, tiga orang, orang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian ya pemberian waktu berpikir. Artinya jangan seperti kita bertanya kemudian langsung meminta jawaban, tapi berikan kesempatan bagi anak yang ditanyakan tadi untuk berpikir tentang jawaban atas pertanyaan yang Anda lontarkan. Ya, keterampilan dasar berikutnya adalah keterampilan memberikan penguatan. Penguatan atau reinforcement merupakan respon terhadap suatu perilaku. Selanjutnya, keterampilan variasi gaya mengajar. Di antaranya adalah bagaimana variasi gaya guru itu meningkatkan perhatian peserta didik, kemudian memberi kesempatan bagi pengembangan bakat, dan memupuk perilaku positif peserta didik terhadap pembelajaran, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar. Ini adalah keterampilan bagaimana memadukan antara variasi gaya mengajar di dalam kelas. Nah, diskusi kelompok kecil. Nah, diskusi kelompok kecil ini adalah keterampilan seorang guru atau calon guru agar mampu memusatkan perhatian pada tujuan dan topik diskusi. Bagaimana caranya? Nanti akan ada tugas teman-teman dari materi ini. Yang kedua adalah memperluas masalah atau urunan pendapat, menganalisis pandangan peserta didik, meningkatkan partisipasi siswa, dan menyebarkan kesempatan berpartisipasi, kemudian mampu menutup diskusi. Tugas daripada teman-teman yang pertama adalah buatlah video tentang cara membangkitkan motivasi belajar anak, membangkitkan motivasi saat membuka pelajaran, membangkitkan semangat dan menciptakan fokus saat anak sulit diatur ketika pembelajaran. Tugas dapat berupa simulasi permainan sederhana untuk menciptakan fokus pembelajaran, simulasi tepuk tangan yang dapat menciptakan kekompakan, dan permainan-permainan lain yang dapat membangkitkan motivasi belajar anak kita. Deadline-nya adalah teman-teman, tugas video dikirim via WA atau Google Classroom. Kemudian video memuat identitas, nama, dan NIM sehari setelah pembelajaran selesai. Yaitu, terima kasih. Lesson planner, thanks. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.